Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini anak-anakku kelas 8 semester awal ini menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi materi awal itu adalah berbunyi materi awal itu sel dan mikroskop. Nah, di video ini kalian akan saya ajak belajar tentang mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah salah satu alat optik yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil. Mikroskop, mikro kan kecil. Jadi benda yang sangat kecil di mana benda tersebut tidak tampak oleh penglihatan secara langsung. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, yang kita lihat bayangannya ya, ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop ini dapat mencapai dari ratusan sampai jutaan kali ukuran benda aslinya. Tetapi ini sesuai dengan jenis mikroskop yang digunakan. Di mana fungsi mikroskop ini yang dipakai, yang saya terangkan di sini adalah mikroskop cahaya. Di mana fungsi mikroskop cahaya ini didasarkan pada kemampuannya untuk memfokuskan berkas cahaya melalui spesimen yang sangat kecil dan transparan. Spesimen itu adalah objek benda yang akan kalian amati. Nah, untuk menghasilkan gambar yang diperbesar itu menggunakan lensa. Spesimen yang divisualisasikan ini dapat bervariasi mulai dari bakteri hingga sel dan partikel mikroba lainnya. Begitu ya, jadi bisa dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang sangat kecil, kemudian dari sel mikroorganisme yang berukuran uniseluler atau yang bersifat ukuran tubuhnya hanya satu sel. Kita bisa menggunakan mikroskop cahaya. Baik, yang berikutnya ini adalah macam-macam mikroskop. Selain mikroskop cahaya, saya kenalkan mikroskop yang lain. Yang ini adalah mikroskop cahaya, B mikroskop monokuler, C mikroskop binokuler. Nah, jadi lensa okulernya ada dua. D mikroskop digital. Yang ini adalah mikroskop elektron. Ini adalah mikroskop yang bisa melihat dengan jelas bagian-bagian dalam sel. Ini biasanya digunakan pada bidang kesehatan. Oke, yang berikutnya bagian-bagian mikroskop ya. Saya ulang lagi bahwa yang kalian pelajari di semester awal kelas 8 adalah mikroskop cahaya di kurikulum Merdeka ya. Kita mulai dari atas. Ini ada lensa okuler, ini berhubungan dengan lensa objektif, ini berhubungan dengan mata kita, ini berhubungan dengan objek benda yang kalian amati, spesimen yang kalian amati. Kemudian di sini ada tabung. Nah, di tabung ini ada makrometer. Kemudian di sini ada revolver. Revolver ini ada hubungannya dengan lensa objektif. Kemudian ini ada tangan mikroskop, di mana di tangan mikroskop ada mikrometer. Kemudian ini adalah meja kerja atau meja mikroskop. Di sini ada penjepit ya, untuk mengamankan objek yang kalian amati, di mana objek itu diletakkan pada kaca objektif. Maaf, ada kacanya. Nah, kalau kaca basah atau artinya basah itu artinya apa? Objeknya itu membuat sendiri dengan sayatan sendiri, itu namanya basah. Ada juga yang kering. Kering itu adalah awetan, sudah jadi. Oke, ini adalah kondensor. Ini untuk mengatur ini kaca ini. Ada cermin di sini. Bisa membuka, bisa menutup. Ada diafragmanya. Kemudian ini adalah sendi inklinasi.
dan ini adalah kaki mikroskop. Itu bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Adapun fungsinya adalah lensa okuler adalah jenis lensa yang berfungsi untuk memperbesar gambar objek dari lensa objektif sehingga terlihat oleh mata. Lensa okuler dapat diganti sesuai dengan kebutuhan ukuran pembesarannya. Nah, pembesaran lensa okuler ada yang 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Begitu. Nah, 5 kali yang maksudnya bagaimana? 5 kali dikalikan dengan lensa objektif yang dipakai. Oke. Berikutnya lensa objektif. Lensa objektif adalah jenis lensa untuk memperbesar objek agar terlihat oleh lensa okuler. Nah, lensa okuler memiliki perbesaran bermacam-macam sesuai dengan model dan dari hasil produk pembuatannya, ya tentunya dari pabrik. Pembesaran lensa okuler itu ada yang 5 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Itu jadi pergantiannya ini bisa kita pakai dengan bantuan oleh alat revolver. Begitu. Hubungannya dengan lensa okuler bagaimana? Ya tinggal mengalihkan. Misalkan okuler menggunakan 5 kali, lensa objektif misalkan katakanlah 10 kali, berarti bayangannya itu diperbesar, tinggal mengalihkan 50 kali dengan perbesaran 50 kali dari benda aslinya. Begitu ya. Revolver ini berfungsi untuk memutar posisi lensa objektif disesuaikan dengan perbesarannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Tabung mikroskop adalah tempat penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Makrometer, nah ini pengatur fokus kasar. Kalau makro kasar, ini cara kerjanya itu biasanya yang dipakai ini dulu. Kalau kelihatan ada bayang-bayang objek, nah ini makrometer, menggunakan makrometer. Jadi makrometer ini berfungsi untuk memfokuskan lensa dengan pergerakan yang kasar dan juga menaik turunkan bagian tabung mikroskop dengan cepat. Jadi kalau kita menggunakan mikroskop, pertama yang digunakan adalah setelah preparat diletakkan di meja mikroskop, kemudian dibantu dengan penjepit supaya tidak ada geseran, makrometer yang kita mainkan dulu. Sudah ada bayangan-bayangan tapi belum jelas. Nah, nanti diperjelas dengan memutar mikrometer. Apa fungsinya mikrometer? Atau pengatur fokus halus. Ini berfungsi untuk memfokuskan lensa dengan pergerakan yang halus dan juga menaik turunkan bagian tabung mikroskop ya dengan lambat. Jadi dengan halus tujuannya adalah mencari bayangan sampai jelas. Bayangan benda, spesimen, objek yang kita amati itu menghasilkan bayangan yang jelas. Oke, itu ya mikrometer. Lengan mikroskop adalah bagian pegangan saat membawa atau memegang mikroskop. Lanjut, meja mikroskop ini berfungsi untuk tempat meletakkan preparat yang diamati. Yang berikutnya adalah penjepit preparat. Ini berfungsi untuk menjepit preparat atau slide agar tidak mudah berubah posisinya. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur atau menyaring banyaknya cahaya yang masuk. Nah, ini hubungannya dengan cermin. Sumber cahaya ini ada dua, ada yang bagian cekung, ada bagian datar. Cekung itu untuk bersifat mengumpulkan cahaya. Ini kalau misalnya di dalam ruangan. Apa fungsi sumber cahaya? Berfungsi untuk memberikan cahaya agar objek dapat terlihat dengan jelas. Sumber cahaya pada mikroskop ada yang menggunakan cermin, ada juga menggunakan lampu. Mikroskop yang menggunakan cermin terdiri dari cermin datar dan cermin cekung. Tadi sudah saya jelaskan ya. Mikroskop yang menggunakan lampu sebagai ada juga yang menggunakan lampu sebagai sumber cahaya. Cermin datar itu digunakan saat kita kalau mengamati di daerah luar. Tapi kalau cekung kita menggunakan di dalam ruangan. Kaki mikroskop ini berfungsi sebagai penumpu atau penopang mikroskop. Oke, itu tentang
mikroskop dan bagian-bagian sekaligus fungsinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.